Oke, selamat sore. Waktu lalu saya ada singgung-singgung sedikit tentang tafsir hermeneutik, ya, terus ada satu buku yang waktu lalu saya lupa. Sekarang sudah ingat, ya, jadi kasih tahu kalian. Siapa tahu satu hari kalian butuh cari itu di perpus banyak, ya, karena itu cukup membantu. Kalau ada teks-teks ayat-ayat yang agak susah, terjemahannya rasanya bahasa Indonesia atau bahasa Inggris kurang bagus, nah sekali cari buku ini. Ya. Namanya ini, Interlinear. Ya. Bukunya namanya Interlinear. Macam-macam ya, ada misalnya Greek English Interlinear, berarti interlinear bahasa Yunani, bahasa Inggris. Atau apa ini namanya Hebrew English Interlinear, berarti interlinear bahasa Ibrani dan bahasa Inggris, ya. Atau bahasa Indonesia juga ada interlinear Yunani Indonesia atau interlinear PB gitu, gitu. Berarti kalau dia interlinear PB tentu Yunani Indonesia, atau interlinear PL berarti Ibrani Indonesia. Nah, seperti ini namanya. Kelompoknya interlinear namanya. Bahasa Inggris punya banyak banget, ya. Karena bahasa Inggris nanti dia di bawahnya dia gandeng dengan versi-versi apa gitu, ya. Tapi di atasnya ini prinsipnya adalah misalnya dia nanti jadian satu, ya, dari sebelah kanan ini kan seret. Ini Ibraninya misalnya. Langsung dia terjemahin kata demi kata. Bahasa Inggrisnya atau bahasa Indonesia-nya. Ya. Terus seperti itu ayat demi ayat. Terus bawahnya kadang-kadang dia pakai salah satu versi bahasa Inggris. Ya seperti Alkitab biasa kalau ini. Ininya tidak penting-penting banget. Yang penting ininya. Ya. Karena kalau ininya ya kita lihat Alkitab biasa juga kurang lebih. Ya. Alkitab NIV kah, Alkitab bahasa Indonesia kah. Tapi ininya yang penting. Ya. Karena dari sini kita bisa ada hal-hal, ini kalimat ini sudah tersusun karena dia menyusun dari sini. Gimana caranya dia menyusun, kita lihat di sini, urutannya bisa beda-beda. Ya, sesuai dengan gramatika bahasa Ibrani maupun gramatika bahasa Yunani. Ya, kadang kan sini kata kerjanya dulu, misalnya yang termasuk kejadian 1:1 itu. Ya, Beresit, bara, Elohim, et Shamayim, et HRS. Ya, jadi pada mulanya menciptakan Allah, langit, dan bumi. Gitu. Jadi dia kalau ikut sini belum jadi kalimat, tapi ikut sini menolong karena kata demi kata. Ya, jadi kita tidak hilang gitu. Aslinya itu apa gitu loh kata itu. Ya. Nah itu bergunanya buku ini, ya namanya Interlinear. Kalau kita sudah lancar sekali nanti bahasa Yunani dan Ibraninya, ini juga tidak perlu lagi. Buku interlinear ini tidak perlu lagi, ya. Dimana sudah cukup apa ini? Kita sudah cukup memadai Ibrani dan Yunaninya. Ada ayat sulit, kita langsung buka. Nah, teksnya kita langsung buka kan? Alkitab Yunani langsung kita baca, kita lihat kata demi kata, karena kita sudah pemahaman yang cukup, Yunani dan Ibrani, kosakata yang cukup, tata bahasanya cukup, ya sudah enak. Buku ini tidak penting lagi. Ya. Tapi kalau belum mantap banget, buku ini sangat menolong. Ya, sangat menolong dia. Waktu lalu kalau versi-versi Alkitab ada yang cukup bagus. Waktu itu saya sudah kasih tahu saudara. Ya. Beberapa versi cukup bagus. Yang lebih bagus dari ini lagi adalah ya ini, interlinear. Ya. Oke. Nah, hari ini kita sampai di kitab Yakobus. Yakobus. Kitab Yakobus. Nah, kitab Yakobus itu pendek saja, hanya 5 pasal. Dan kalau saudara baca satu perikop demi satu perikop, satu pasal demi satu pasal, pada dasarnya kitab Yakobus itu mudah sekali dimengerti. Ya, tidak ada hal-hal yang rumit-rumit. Ya. Mungkin di antara semua kitab PB
yang paling muda mungkin adalah Yakobus. Ya, di semua kitab PB. Gaya menulisnya itu, ya, gaya menulisnya paling mudah dimengerti. Ya. Selagi orang sudah bisa baca, misalnya bahasa Indonesia dia sudah bisa berbahasa baca tulisan-tulisan bahasa Indonesia, dia baca ini kurang lebih bisa dimengerti. Ya. Karena sederhana menguraikannya, ya sederhana. Di awan-awan ini, ya di awan-awan. Kalau malam-malam takut orang nih, kepalanya doang terbang kan, ya kan? Kalau malam-malam nih kepala doang terbang. Ini film angker. Zaman dulu di bioskop film angker kepala doang. Ya, apa ini? Jadi dia penguraiannya gampang-gampang. Ya, banyak kadang-kadang campur dengan puisi dikit. Setiap bagian dia campur puisi dikit. Sederhana banget puisinya. Ya. Puisi-puisinya sederhana banget. Beda kalau dengan puisi Rasul Paulus itu berkelas, ya, atau dengan puisinya Kisah Rasul ataupun Injil Lukas, yaitu berkelas karena penulisnya orang yang pernah mengenyam pendidikan tinggi, tentu bahasanya jauh lebih bagus. Sementara Yakobus ini enggak, sederhana, ya, sederhana bahasanya, mudah dimengerti. Tapi itulah uniknya juga dalam Alkitab ini. Ada orang yang pandai-pandai sekali Tuhan pakai untuk menulis kitab-kitab, baik PL dan PB. Ada juga Tuhan pakai orang-orang yang sangat biasa-biasa saja untuk menuliskan kitab PL dan kitab PB. Nah, seperti itu intinya. Itu memberikan kita nuansa. Nah, di dalam apa ini Yakobus macam-macam di situ. Misalnya tentang guru, tentang apa ini orang tertentu memandang remeh orang lain, bagaimana sikap orang kaya terhadap bawahan-bawahannya, termasuk salah satu bagian yang cukup mungkin kita sering ingat adalah tentang soal lidah, mulut, ya, atau menjadi guru, ya, itu mungkin salah satu yang cukup sering kita ingat-ingat. Terus ada lagi misalnya hawa nafsu dan persahabatan dengan dunia, ya. Nuansanya banyak di sini, ya. Tapi semuanya itu intinya adalah semua dalam kitab apa ini? Kitab Yakobus itu praktis. Ya, praktis itu apa? Maksudnya bisa kita baca, kita langsung bisa praktekkan dalam hidup sehari-hari. Karena dia langsung berkaitan dengan hidup sehari-hari. Sementara ada sebagian kitab, misalkan Roma, itu tidak segampang itu. Termasuk tulisan-tulisan Rasul Paulus yang lainnya di luar kitab Roma. Itu dia kadang-kadang teoritis dulu dia kupas. Kita harus cari cara sendiri bagaimana menerapkan dalam hidup. Kalau Yakobus enggak, ya, sederhana dia, langsung diterapkan dalam hidup. Setiap pasal atau setiap perikop begitu, sederhana langsung terapkan, sederhana langsung terapkan, sederhana langsung terapkan. Nah, hari ini kita akan coba melihat satu bagian, ya, satu bagian. Kita sengaja pilih bagian yang dari pasal 2 perikop keduanya, ya, pasal 2. Nah, kita beri judul perbuatan dan iman, ya, perbuatan dan iman. Pada umumnya iman Kristen itu sangat menekankan justru iman dan perbuatan, ya, iman dan perbuatan. Tapi untuk kitab Yakobus dan bagian ini kita lebih bagus memberikan dia judul perbuatan dan iman, balik, ya. Biasa iman Kristen pada umumnya iman dan perbuatan. Tapi di bagian ini kita justru melihat perbuatan dan iman. Perbuatan dan iman. Jadi perbuatan kita taruh ke depan, iman kita taruh ke belakang. Karena ini kekhususannya dia. Sebagian besar iman Kristen kita lebih banyak akan mengambil dari Rasul Paulus, sehingga kita urutkan menjadi iman dan perbuatan. Ya, dasarnya dari tulisan-tulisan Rasul Paulus, sehingga urutannya iman dulu, perbuatan di belakang. Lihat Yakobus, kelihatannya terbalik, perbuatan dulu dia taruh depan, baru iman. Nah, itu uniknya.
Kita lihat gimana dia unik, ya, gimana dia unik. Saudara perlu tahu, Bapak Reformasi Martin Luther, dia pernah sebut kitab Yakobus ini seluruhnya, ini dia baca-baca seluruhnya, terus dia kesimpulannya, ini kitab jerami, dia bilang. Ya. Kitab jerami maksudnya apa? Jerami itu seperti orang panen padi gitu loh. Panen padi, padinya sudah diambil, tinggal ranting-rantingnya, bukan ranting-ranting lah, berkas-berkasnya padi itu, yang dikering itu, namanya jeraminya. Maksudnya jerami itu adalah ringan, mudah rusak, mudah terbakar, dan sejenisnya. Jadi dengan kata-kata itu, Martin Luther secara tidak langsung dalam tanda petik dia memandang lebih ringan, ya, kitab Yakobus ini. Kalau mau lebih tegas, kita bisa katakan ya, kemungkinan Martin Luther menganggap lebih remeh kitab ini, ya, lebih remeh. Nah, dalam hal ini kita tidak setuju dengan Martin Luther. Ya. Dia tetap tokoh yang besar, sumbangsinya sangat besar, dobrakannya sangat besar, segala pelayanan dan pengorbanannya besar, ya, bagi reformasi gereja. Tapi pandangan dia tentang kitab Yakobus ini kita tidak setuju, ya, kita tidak setuju dengan dia. Karena walaupun memang kitab Yakobus ini tampaknya sederhana semuanya, yaitu tetap ada nuansa-nuansanya sendiri. Ya, dia tetap satu kitab dari diantara Perjanjian Baru atau satu kitab diantara seluruh Alkitab kita, PL dan PB. Nah, kenapa Martin Luther bisa memandang itu? Karena Martin Luther kita tahu pergumulan hidupnya terjawab setelah dia membaca Galatia. Ya, pergumulan hidupnya terjawab setelah dia membaca Galatia. Ya. Orang benar. Ya, orang benar itu karena iman. Ya. Atau kalau menurut kitab Roma, Injil adalah kekuatan Allah, ya, yang menyelamatkan orang percaya. Pertama-tama orang Yahudi juga orang Yunani. Ya. Itu Luther. Ya. Pergumulan hidupnya terjawab dengan baca tulisan Rasul Paulus. Nah, ketika ke kitab Yakobus, justru pandangannya tidak seperti itu, tidak seperti Galatia maupun Roma, ya, justru malah tampaknya cenderung sebaliknya, ya. Oleh karena itulah maka Martin Luther lebih memandang enteng kitab Roma, lebih memandang enteng kitab Yakobus, atau lebih memandang ringan kitab Yakobus. Ya. Oke, tadi saya katakan dalam hal ini kita tidak sepakat dengan Martin Luther. Dalam banyak hal kita bisa sepakat dengan dia. Ya. Begitu juga nanti satu hari saudara baca buku siapapun, saudara menjadi sangat kagum dengan dia, ya. Tidak perlu saudara juga setuju semua dengan dia. Ya. Saudara harus bisa mengambil keputusan bagi dirimu sendiri. Ya. Termasuk dengan dosen-dosen manapun, orang-orang besar manapun, ya, yang saudara kagum, ya harus semuanya setuju. Dan tidak setuju juga tidak berarti musuhan. Ya, tidak berarti musuhan kita. Ya, tidak setuju juga tidak berarti musuhan. Ya. Mungkin ada tokoh-tokoh tertentu saudara sangat kagum dan setuju dengan pengajaran-pengajarannya, pegang baik-baik. Ya. Tapi kalau dirasa di antara misalnya 200 pengajarannya, misalnya ada 1-2 yang saudara rasa, kok ini rasanya tidak tepat ini. Ya. Kalau cari-cari dalam Alkitab, pelajarin kelihatannya tidak sejalan dengan Alkitab. Ya, saudara boleh tidak setuju. Tapi untuk yang lain-lainnya saudara masih setuju. Ya. Tapi itu pun ya tidak berarti kita harus bermusuhan. Ya. Tidak setuju dengan dia tidak berarti kita bermusuhan. Ya. Tidak berarti bermusuhan. Karena pendapat beda atau nafsirnya beda, ya, atau pegangan doktrinnya beda kalau kita bicara sistematika. Nah, dalam poin ini tidak setuju dengan Martin Luther. Martin Luther tetaplah tokoh yang besar, sumbangsinya besar, ya, dan mereformasi gereja. Oke, hari ini kita akan konsentrasi di pasal 2, 14 sampai 26. Pasal 2
ayat 14 sampai 26. Iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Ya, judulnya seperti itu. Iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Oke, kita minta dulu yang di Zoom, ya. Yang di Zoom, yang di rumah, silakan baca dulu. 14 sampai 17, 18 sampai 20. Ya. Nanti yang di kelas minta 2 orang juga, 21 sampai 23, 24 sampai 26. Ya. Yang di Zoom dulu 14 sampai 17, terus orang kedua nanti 18 sampai 20. Ya. Silakan Sharon dengan Pak Philip. Sharon dulu 14 sampai 17, Pak Philip 18 sampai 20. Silakan. Iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Apakah gunanya saudara-saudaraku jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari, dan seorang dari antara kamu berkata, "Selamat jalan, kenakanlah kain panas dan makanlah sampai kenyang," tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya, apakah gunanya itu? Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai dengan perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Lanjut Pak Philip. Yakobus 2 ayat 18, tetapi mungkin ada orang berkata, padamu ada iman dan padaku ada perbuatan. Aku akan menjawab dia, tunjukkanlah kepadaku imanmu itu tanpa perbuatan, dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatanku. Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja. Itu baik, tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu dan mereka gemetar. Ayat 20, hai manusia yang bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong? Oke, terus lanjut kelas 2 orang, Wayan terus dengan Sendli. Ya. Wayan 21 sampai 23, Sendli 24 sampai 26. Bukankah Abraham bapak kita dinikmatkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia mempersembahkan Ishak anaknya di atas mezbah? Kamu lihat bahwa iman bekerjasama dengan perbuatan-perbuatan dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Dengan jalan demikian, tegaklah Nas mengatakan, lalu percayalah Abraham kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Karena itu Abraham disebutkan anak. Jika murid yang menjadi sebenarnya kita akan Oke, ya sampai situ dulu. Nah sekarang kita lihat pelan-pelan. Kalau bahasa Indonesia membagi bagian yang kita baca ini 2 perikop atau 2 paragraf, ya 2 paragraf. Ayat 14 sampai 17 paragraf pertama, terus 18 sampai 26 paragraf kedua. Ya. Sebagian versi bahasa Inggris juga seperti itu, sama pembagiannya. Tapi saya menemukan ada versi bahasa Inggris yang di bagian keduanya, paragraf keduanya, mereka tidak sepakat seperti itu. Mereka bagi lagi. Ya. Ini hanya 2 paragraf. Bahasa Inggris juga umumnya hanya 2 paragraf. Tapi ada versi tertentu bahasa Inggris, di paragraf kedua itu dipecah lagi menjadi 3 paragraf. Jadi seluruhnya menjadi 4 paragraf. Ya, itu paragraf pertamanya 14 sampai 17, paragraf kedua 18 sampai 24, paragraf ketiga 25, paragraf keempat ayat 26. Ya, ada yang seperti itu. Pembagian paragraf ini pun nanti sedikit banyak bisa mempengaruhi kita menafsir. Ya, justru sebenarnya kita baca dulu, pahami semuanya, baru kita sanggup untuk membagi paragraf secara benar. Ya.
Kalau bagi paragraf secara salah, bisa salah mengartikannya. Ya, seperti itu. Itu dalam teori bahasa. Ya, teori bahasa seperti itu. Tapi minimal kalau kita baca, ya gambaran utuhnya paling tidak kita bisa dapat. Ya, kalau dalam bacaan Alkitab. Tapi ingat, nanti ketika kita mengacu lagi ke bahasa, nanti kita harus bisa lihat dia penekanannya di mana, penekanannya di mana, penekanannya di mana. Ya. Apa yang dia mau tonjolkan, apa yang dia mau utamakan. Baik, sekarang kita lihat paragraf yang pertama dulu. Apakah gunanya, saudara-saudara, jika seorang mengatakan ia mempunyai iman, padahal ia tidak mempunyai perbuatan, dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Ya. Ada seorang berkata, dia punya iman, tapi dia tidak punya perbuatan. Terus Yakobus ini tanya, dapatkah imannya itu menyelamatkan dia? Nah, kalau kita berpegang pada Roma dan Galatia, maka kita akan langsung jawab, menyelamatkan dong. Kan iman yang penting. Ya, iman yang penting. Terus kita katakan, bukan pahala yang penting. Ya benar, bukan pahala yang penting. Terus kita katakan, iman dong yang penting. Ya benar dong. Jawab Yakobus seperti itu. Ya. Padahal kita tahu bahwa dua ayat ini jawabannya apa? Dua ayat ini jawabannya apa? Apakah gunanya saudara-saudara jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman padahal dia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Jawabannya apa? Yang dia harapkan jawabannya apa? Nah, yang dia harapkan kan jawabannya tidak. Ya kan? Ini kan namanya kalau dalam bahasa Inggris namanya question text, ya. Question text ada rumusnya sendiri. Ya. Dalam bahasa Indonesia ya begitu. Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Kita sudah tahu jawabannya. Dan semua kita begitu baca kan kita tahu. Yang ini jawabannya tidak. Dan dia memang mau menggiring kita pada jawaban itu. Dan memang yang dia mau sampaikan memang begitu. Ya. Jadi ada hal-hal tertentu memang kita pakai pertanyaan seperti itu. Ini namanya pertanyaan retoris. Ya, pertanyaan retoris. Ya. Dapatkah imannya itu menyelamatkan dia? Tidak. Ya. Tidak perlu dijawab, tapi semua orang tahu. Itu tidak. Ya. Ayat 15. Jika seorang saudara atau saudari tidak punya pakaian, kekurangan makanan sehari-hari, ini terjemahan dari naskah Yunaninya, jika seorang atau saudari tidak punya pakaian dan miskin, ya, tidak punya pakaian dan miskin. Dan seorang dari mereka berkata, selamat jalan, kenakanlah pakaian panas dan makanlah sampai kenyang. Ya. Selamat jalan, gitu loh. Silakan berjalan pergi dengan selamat. Ya. Kenakanlah pakaian panas dan makanlah sampai kenyang. Ya. Orang itu tidak punya pakaian, kekurangan makanan. Ya. Terus kita bilang pada dia, selamat jalan, kenakanlah pakaian panas, makanlah sampai kenyang. Ya. Ucapan seperti itu apa artinya? Ucapan seperti itu apa artinya? Tapi ia tidak memberikan padanya apa yang perlu bagi tubuhnya, apakah gunanya itu? Ya. Jadi ucapan itu tidak berguna. Ya, kembali lagi sini pertanyaan question tag retoris. Apakah gunanya itu? Ya, kita sudah perlu jawab, tidak berguna. Ya, tidak berguna. Oleh karena itu, tadi ucapannya, selamat jalan, kenakanlah pakaian panas, makanlah sampai kenyang. Yaitu hanya orang dalam bahasa Inggris ngomongnya lip service, ya, lip service, cuman service di bibir, ya. Kalau bahasa Indonesia mungkin ya jadinya manis di mulut, ya, manis di mulut gitu. Kan kata-kata itu indah, tapi kata-kata itu tidak berarti bagi orang yang tersebut yang menjalaninya. Ya. Bagi orang yang tersebut yang menjalaninya, kata-kata itu bukan hiburan, kata itu bukan manis, ya.
kata itu tidak berharga. Ya. Mestinya kan kalau kita mengucapkan sesuatu yang dengan cara seperti itu, selamat jalan, kenakanlah pakaian panas, makanlah sampai kenyang. Sebenarnya kan kita mau bicara pada dia sesuatu yang berkah, sukacita, menguatkan dia, membawa kebahagiaan. Kan begitu tujuannya, mengucapkannya. Ya. Tapi kan yang terjadi kan kalau dalam kondisi seperti itu, ya tidak benar. Ya, tidak benar kan? Jadi kata-kata itu jadi malah jadi bisa membuat orang jengkel atau bisa membuat orang tidak bahagia, ya. Yang sebaliknya malah. Ya. Terus ayat 17. Ya, ayat 17 dia langsung dia simpulkan. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Langsung kesimpulan. Ya. Langsung di sini kesimpulan dari paragraf yang pertama itu. Demikian juga iman. Jika iman tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Nah, saudara-saudara sekalian, berbeda kalau tadi ayat 16 itu, ya, ayat 16 itu berbeda kondisinya kalau gini. Ya. Kan orang itu tidak punya pakaian, tidak punya makanan. Terus temannya gini, temannya kan mau mengucapkan, selamat jalan, kenakanlah pakaian panas, makanlah sampai kenyang. Terus dia siapkan pakaian, dia berikan lah gitu, ya. Dia berikan makanan secukupnya, dia berikan pakaian secukupnya. Terus dia ngomong dulu mungkin, atau kasih dulu baru ngomong, sama aja, ya, sama aja. Dia bisa aja ngomong dulu, selamat jalan, kenakanlah pakaian panas, makanlah sampai kenyang. Terus dia kasih ini, dia kasih ini. Atau sebaliknya dia kasih ini loh. Terus dia bilang, selamat jalan, kenakanlah pakaian panas, makanlah sampai kenyang. Maka kondisinya menjadi sangat berbeda. Ya, sangat berbeda. Dan orang yang menerima itu tidak lagi merasa itu sebagai namanya lip service. Tidak lagi manis di bibir, manis di mulut. Tapi itu betul-betul menjadi semacam ucapan berkat. Ya, ucapan yang membahagiakan. Atau kalau dia sudah siap melakukan perjalanan jauh, dia kuat jadinya. Ya, karena apa? Ya, karena dibekali sesuatu yang memang dia tidak punya. Kalau dia punya, dia bisa siapkan sendiri. Ya, kalau dia punya, dia bisa siapkan sendiri kan. Dengan terima ucapan itu aja senang. Tapi karena dia tidak punya, ucapan saja tidak punya efek yang positif. Ya, itu yang Yakobus mau katakan. Ya, sehingga langsung di ayat 17 disimpulkan. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Nah, saudara-saudara, enak penguraiannya ini kita lihat. Ya pakai contoh. Orang tidak punya pakaian, tidak punya makanan. Ya. Tapi sebenarnya yang dia mau bicarakan bukan soal itu. Dia nggak mau bicarakan. Demikian juga iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Ya. Jadi kalau orang yang iman disertai perbuatan, maka dia selain mengucapkan, dia akan berikan sesuatu, berikan makan, berikan apa ini namanya, berikan pakaian, ya. Berikan makanan, berikan pakaian yang cukup. Nah, saudara-saudara, jangan saudara nanti pakai ini, ya, untuk bicara tentang menolong orang miskin misalnya. Misalnya kita pikir-pikir jadi gini kan, di Jakarta sekarang dari zaman Pak Ahok kan sudah mulai tegaskan, sekarang tegaskan lagi. Jangan kasih sesuatu pada orang-orang gelandangan di jalan itu, yang minta-minta di jalan. Karena itu memanjakan. Ya. Tambah lagi ada preman-premannya, ada yang koordinir gitu loh. Ya. Koordinir pengemis, pagi-pagi diangkut pakai mobil, diangkut pakai motor, drop di perempatan jalan. Di situ terus minta-minta sampai sore dijemput lagi pakai mobil, dibawa ke penampungan dan seterusnya. Bahkan mungkin juga katanya ada tempat-tempat tertentu bahkan diceritakan ada anak-anak kecil sengaja dibalut-balut, ya, seperti kakinya jadi seperti pincang atau seperti jadi cacat, terus di drop ke jalan raya, ya, supaya orang tergerak belas kasihan memberikan uang dan seterusnya. Padahal ada premannya yang koordinir. Ya. Nah, oleh karena kondisi yang seperti itu di beberapa kota besar, nah, maka Jakarta kemudian menekankan tidak boleh memberikan. Ya. Kalau ada yang seperti itu nanti
Dinas sosial yang ngurus. Ya. Karena memang betul kenyataannya ada yang koordinir. Ya, ada yang koordinir. Ada mungkin yang betul-betul susah sampai susah, ya mengemis begitu. Tapi kelihatannya kalau kota-kota besar, sebagian besar mungkin dikoordinir. Ya, yang ada lebih celaka lagi, saya pernah dengar katanya anak-anak tertentu diculik, disengaja dibuat tubuhnya jadi cacat supaya bisa dikoordinir oleh preman membangkitkan belas kasihan orang di perempatan jalan dan memberikan derma sedekah. Sore dijemput, apa ini namanya, kantongnya sudah penuh, semuanya diambil oleh preman itu, koordinir. Ya, ini dilema kota. Ya, ada aja yang seperti itu. Ya, ada aja yang seperti itu. Oleh karena kondisi seperti itu, maka kan sebagian orang kan pada akhirnya kesimpulannya gini, jangan memberikan ikan, berikan kail dan ajarin mereka mancing. Itu kan, maksudnya apa? Ya, ajarin mereka kerja, buka lapangan kerja bagi dia, supaya dia bisa bekerja, mendapatkan nafkah, mendapatkan uang, dan nanti dia bisa beli sendiri kebutuhannya. Seperti itu jadi kan? Ya. Nah, Yakobus tidak bicara yang begini-begini. Ya. Yakobus sedang tidak bicara kondisi kota yang begini yang susah, dan begitu tidak. Ya. Ya, itu persoalan yang lain lagi. Ya. Itu persoalan yang lain lagi. Yakobus hanya bicara yang sederhana konkretnya. Ada orang susah, tidak punya pakaian, tidak punya makanan. Harus ada temannya mengucapkan, selamat jalan, kenakanlah pakaian panas, makanlah sampai kenyang. Ya. Apakah gunanya? Tapi dia tidak memberikan sesuatu pada orang itu. Apakah gunanya? Ya. Tidak berguna. Ya. Tidak berguna gitu. Ya. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu disertai perbuatan, maka iman itu adalah pada hakikatnya dalam hati. Jadi Yakobus dengan contoh itu, yang dia mau bicara adalah soal iman. Ya. Dan iman itu tidak boleh tanpa perbuatan. Ya. Atau dengan kalimat yang positif, iman itu haruslah disertai dengan perbuatan. Ya. Dari sisi positifnya menjadi seperti itu. Oke, sampai sini dulu. Ada yang mau didiskusikan sebelum kita maju? Baik, kita maju lagi. Paragraf yang kedua. Mulai 18. Tetapi mungkin ada orang berkata, padamu ada iman, dan padaku ada perbuatan. Ya, nah, ada orang lain berkata, padamu ada iman, padaku ada perbuatan. Ya, padamu ada iman, padaku ada perbuatan. Kalau ada orang ngomong seperti ini, maksudnya apa? Kalau ada orang yang bicara seperti ini. Atau sebaliknya lah, padamu ada perbuatan, padaku ada iman. Atau sebaliknya, padamu ada iman, padaku ada perbuatan. Kalau ada orang bicara seperti ini, apa maksudnya? Nah, maksudnya apa? Apa? Ya, pandangan yang berbeda. Terus apa lagi yang bisa dari situ? Atau sebaliknya lah, padamu ada perbuatan, padaku ada iman. Apa yang dia mau bicara dengan kalimat seperti ini? Bisa berarti apa kalimat itu? Hah? Punya satu. Nah, coba ya, dari situ saya bacakan sambungannya. Maka Pak Yakobus kan dia jawab gini, aku akan menjawab dia. Tunjukkanlah kepadaku imanmu itu tanpa perbuatan, dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatanku. Yuk, yang A itu dulu, 18A artinya apa? Padamu ada iman, padaku ada perbuatan. Atau kita buat sebaliknya lah gitu. Dia bilang, padamu ada perbuatan, padaku ada iman. Artinya apa?
Jadi satu orang hanya bisa punya satu. Ya, satu orang hanya bisa punya satu. Padahal kamu punya iman. Oke, aku punya perbuatan. Atau sebaliknya, kamu punya perbuatan. Oke, saya punya iman. Gitu. Jadi terpisah kan? Kamu punya itu, saya punya yang lain. Atau kamu punya yang ini, saya punya yang lain lagi. Ya. Nah, terpisah jadinya. Yakobus bilang, aku akan memberikan jawaban pada dia. Tunjukkanlah kepadaku imanmu itu tanpa perbuatan. Dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatan. Terus Yakobus akan jawab, kalau ada orang ngomongin dia gitu, Yakobus akan jawab, coba tunjukkan padaku imanmu itu tanpa perbuatan. Gimana coba? Ayo. Dan aku akan menunjukkan padamu imanku dengan perbuatanku. Terus Yakobus maksudnya apa ya? Jawaban seperti ini. Hah? Orang yang tidak beriman pasti tidak berbuat. Jadi sebenarnya Yakobus mau mengatakan, ya tidak bisa sih. Kamu ngomong kamu punya iman tanpa buktikannya melalui perbuatan. Tidak bisa. Ya. Dan itu kalau mau tarik lebih jauh sama juga berarti kamu tidak punya iman. Tidak punya iman. Ya. Karena kan dia mau menunjukkan imannya tanpa perbuatan. Ya. Terus Yakobus bilang, aku akan menunjukkan imanku dengan perbuatanku. Dan dikaitkan dengan yang di atas tadi, ya, padamu ada iman, padaku ada perbuatan. Atau padamu ada perbuatan, padaku iman. Yakobus jawab dia gitu. Coba tunjukkan imanmu tanpa perbuatan. Dan maksudnya Yakobus itu adalah, tidak akan bisa dia tunjukkan. Ya, tidak akan bisa orang itu menunjukkan imannya tanpa perbuatan. Maka Yakobus mengatakan, aku akan menunjukkan imanku dengan perbuatan. Ya, itu baru yang benar seperti itu. Ya, maksudnya Yakobus itu seperti itu. Ya, sampai sini masih bisa ikutin ya cara berpikirnya Yakobus. Ya, cara berpikirnya sederhana, tapi saudara jangan salah nangkap. Karena yang sederhana itu gampang salah dimengerti. Ya. Yang sulit-sulit kadang-kadang kita setengah mati carinya, akhirnya temu gitu loh jawabannya. Tapi yang sederhana karena kita anggap sederhana, kita gampang-gampangin aja, lama-lama nyasar sendiri kita. Ya. Kan orang jatuh di tengah jalan kan bukan karena ada batu besar di tengah jalan ditabrak dengan dia. Ya, bukan kan? Orang jatuh tengah jalan seringkali kan hanya karena kerikil. Kecil sepele gitu loh. Seret motor gitu jalan. Kepleset di kerikilnya. Kan masalah karena hal yang karena ya dia remeh mandangnya. Kalau batu besar kan dia sudah tahu banget bahaya nih. Dia akan hati-hati loh. Hindarin. Tapi karena batu kecil, sepele jadi dia pandang sepele, jadi ngaco. Ya. Jadi temu ayat-ayat yang susah, kadang-kadang kita berusaha setengah mati, akhirnya temu yang benar. Tapi temu ayat-ayat yang mudah, kita pandang enteng, akhirnya kita ngaco. Ya. Kelihatannya benar gitu. Karena kita pandang enteng, ya sudah, ini aja, ini pasti gini artinya, pasti gini. Padahal setelah cari, tidak gitu. Ya, tidak gitu dia. Jadi temu ayat yang susah juga tidak perlu tahu takut, temu ayat yang mudah juga jangan angkat enteng. Ya. Seperti itu sikapnya. Kita maju lagi. Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja? Engkau percaya hanya ada satu Allah saja? Percaya misalnya orang jawab. Ya, itu baik. Tapi setan-setan pun juga percaya kan hal itu dan mereka gemetar. Ya. Jadi tadi masih nyambung orang yang ngomong tadi, aku akan menunjukkan padamu imanmu tanpa perbuatan. Ya. Terus Yakobus nyambung lagi sekarang. Kamu percaya tak ada satu Allah? Ya, orang yang tadi yang ngomong. Saya punya iman, tapi saya akan tunjukkan iman tanpa perbuatan. Ya. Pada orang yang seperti itu, Yakobus bilang, kamu percaya ada satu Allah? Yang percaya. Bagus percaya. Ya. Terus Yakobus bilang, setan-setan juga percaya. Kalau gitu apa bedanya kamu dengan setan-setan? Percaya juga setan-setan. Percaya juga. Ya. Jadi kalimat ini artinya mau ngomong apa? Mau ngomong apa ya Yakobus? Kamu percaya satu Allah saja? Iya, jawabannya. Oke, bagus itu. Setan-setan pun percaya dan setan-setan gemetar takut pada Allah.
hormat lah gitu, takzim itu bahasa Arab. Jadi apa artinya ini? Kamu percaya pada satu Allah? Ya baik. Setan-setan itu juga percaya dan mereka gemetar. Apa artinya ayat ini? Ngomong apa? Ngomong-ngomong apa? Bicara setan-setan di sini. Hah? Mau bicara apa? Kita punya iman tanpa berbuat sama seperti setan, ya. Ya. Kita tidak punya iman jadinya, ya. Percaya aja tidak cukup, terus Misal kita cuma percaya bahwa itu sama Allah itu ya, itu tahu gitu ya. Kalau itu kan dia percaya, tapi dia tidak mau melakukan perbuatan kebaikan itu gitu. Maka apa bedanya gitu dengan setan? apa bedanya dengan setan? Ya. Sandy mau ngomong sesuatu? Nah. Ya, balik lagi ya. Yakobus ngomong setan-setan sini. Bukan dia sekarang mau bicara masuk okkultisme, ya. Bukan itu dia maksudnya dia. Kita bicara okkultisme bisa angkat banyak lagi ayat-ayat yang lain bagi cari perikop-perikop yang lebih seru gitu, ya. Cari perikop-perikop yang lebih seru. Kembali lagi, ini hanya contoh doang. Kembali lagi, dia kan dia mau ngomong tentang iman perbuatan toh, atau perbuatan dan iman kita bilang tadi kan. Nah, diangkatlah contoh dari hantu-hantu. Nah, kadang-kadang kita sungkan pakai istilah setan-setan, kedengarannya kasar. Kita bisa pakai istilah yang lebih halus sedikit, hantu-hantu, ya. Atau bahasa Jawa, kadang bahasa Jawa kali ya, wiwi, gundruwo, ya, gundruwo, atau mau tuyul, ya, bayul juga boleh, roh jahat, ya. Kamu percaya ada satu Allah saja, itu baik, percayaan itu bagus gitu loh. Tapi roh-roh jahat pun percaya. Dan roh-roh jahat tidak hanya percaya, roh-roh jahat tambah lagi, gemetar. Kalau kita bicara ke roh-roh jahat sedikit di situ, sejauh mana roh-roh jahat sikapnya terhadap Allah? Apa yang mau diangkat? Poin apa yang mau diangkat oleh Yakobus di sini? Hah? Apa? Kelakuan? Pengakuan maksudnya? Ya, setan-setan juga mengakui Allah itu Esa, Allah itu satu. Apalagi? Kalau mau diangkat dari yang setan-setan ini, ada positifnya loh. Kalau negatifnya apa? Yang positifnya kan di sini, mereka percaya Allah itu satu. Dan mereka gemetar. Itu contoh yang positifnya yang mau diangkat kan. Di dalam hal yang positif ini juga, secara tidak langsung mau diungkapkan, ada yang kurang di situ. Apa yang kurang? Maksudnya gimana? Hah? Setan itu perbuatannya tidak baik, terus kaitannya lagi ke sini gimana? Apa? Setan percaya ada tuh, percaya cuma itu satu. Ya. Mereka juga mengaku cuma itu satu. Tapi perbuatan mereka itu tidak menunjukkan tidak mencerminkan iman mereka kepada Tuhan. Kepada Tuhan. Oke, ya. Yang di Zoom ada yang mau nambah? Coba dari yang cara berpikir itu, ya, apa? Dari yang cara berpikir itu yang sudah Yuni ungkapkan, coba tarik implikasi yang lebih jauh. Ya. Dari cara berpikir itu, sudah kembangkan, tarik implikasi yang lebih jauh. Ya. Tarik implikasi yang lebih jauh. Kita bisa kaitkan dengan okkultisme secara umum dan secara luas. Apa poin penting? Apa poin penting yang mau ditekankan? Ya. Kalau ya setan-setan itu percaya Allah itu satu saja, mereka percaya, saya yakin mereka percaya dan mereka tahu, ya,
Dan mereka juga gemetar, mereka juga takut. Ya. Terhadap Tuhan Yesus mereka tunduk. Ya. Tanpa perlu orang lain kasih tahu mereka, atau tanpa perlu kita orang ngajar roh jahat, atau tanpa perlu orang-orang Farisi ngajar-ngajar roh jahat. Roh jahat sudah tahu, ya, siapa itu Allah, siapa itu Tuhan Yesus. Dan mereka bukan hanya tahu, bukan hanya mengakui, mereka juga gemetar, toh. Tapi hanya berhenti di situ. Tahu dan gemetar. Ya. Apa yang kurang tadi saya lihat, itu hal yang positif yang bisa diangkat kan. Positif mereka, percaya, mereka gemetar, hal yang positif. Tapi masih ada yang kurang di situ. Tidak cukup. Kan tadi dari atas kan sudah bilang, kalau iman tanpa perbuatan, pada hakikatnya adalah mati. Ya kan? Di atas kan sudah ditegaskan, iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Dan kalau kita mau bicara lagi di situ pada iman dan perbuatan, berarti roh-roh jahat di situ yang mau diangkat contohnya oleh Yakobus hanyalah imannya doang. Ya. Walaupun mereka gemetar, ya, bisa aja itu dikatakan sebagai perbuatannya mereka gemetar. Ya. Bisa aja kita pahami sebagai perbuatannya. Ya. Roh-roh jahat itu percaya Allah itu satu. Tapi mereka tidak hanya percaya, mereka juga gemetar. Gemetarnya itu bisa kita pahami sebagai itu perbuatan mereka. Imannya mereka apa? Percaya Allah itu satu. Percaya Allah itu satu. Perbuatan mereka apa? Untuk membuktikan bahwa Allah itu satu. Allah itu satu. Itu mereka gemetar. Tapi dari sisi lain, kalau saudara mau kembangkan lebih jauh, mungkin masih ada yang kurang. Mereka gemetar aja. Kalau kita mau katakan tidak cukup, ya tidak cukup dalam arti gini. Setelah itu mereka sampai sekarang masih aja terus melakukan kejahatan, terus melakukan kerusakan di dunia ini, tidak berpihak pada Allah, terus menentang Allah dan seterusnya. Ya, kalau mau kembangkan sampai sana. Ya. Tapi minimal kita bisa lihat di situ mereka tidak hanya percaya, tapi mereka gemetar. Percayanya mereka Allah adalah satu. Gemetarnya mereka bisa membuktikan mereka punya perbuatan. Membuktikan percayanya mereka itu dengan gemetar. Ya, dengan gemetar. Karena kalau mereka percaya aja, terus mereka lawan terus, ya artinya tidak terbukti dong. Ya, tidak terbukti dong. Ya, atau tidak ada perbuatannya gitu. Ya. Oke. Masih bisa ikutin di sini ya. Agak rumit sih sampai nyambung ke roh-roh jahat ya. Setan dan Tuhan itu agak rumit jadinya. Ya. Di dalam bagian ini ada beberapa hal yang agak rumit, salah satunya itu ya. Tapi masih kita lanjut lagi. Oke, kita maju lagi. Ayat 20. Hai manusia yang bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong? Ya. Sekarang pakai kalimat pertanyaan. Hai manusia yang bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong? Di atas tadi dikatakan iman tanpa perbuatan, iman yang pada hakikatnya mati. Sekarang berkembang apa? Iman yang tanpa perbuatan, iman yang kosong. Ya. Jadi dia maju lagi. Saudara lihat ya, sederhananya Yakobus tapi dia maju lagi. Jadi iman tanpa perbuatan pada hakikatnya mati. Jadi sekarang kalau mau jadi iman tanpa perbuatan, iman yang kosong. Ya. Dua hal itu dia tekankan. Ya. Kita maju lagi. Ayat 21. Bukankah Abraham Bapa kita dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia mempersembahkan Ishak anaknya di atas mezbah? Yakobus tarik langsung kesimpulannya. Dia ajak orang pembacanya itu, pembacanya orang-orang Yahudi, orang-orang Kristen Yahudi, langsung dia lihat. Bukankah Bapa kita Abraham dibenarkan di hadapan Allah ketika dia mempersembahkan anaknya Ishak? Nah, jadi orang Yahudi atau pembacanya surat Yakobus langsung tahu. Langsung mereka ingat pada Abraham. Langsung mereka ingat kejadian-kejadian. Salah satunya itu kejadian
Abraham mempersembahkan Ishak anaknya. Terus dengan itu Abraham dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya. Ya. Oke, saya ajak saudara lihat sedikit ya, flash balik ke PL ya, dari ayat 21 ini balik ke PL. Jadi suatu hari ya, kita tidak baca dari perikop itu. Suatu hari Abraham ikut dengan Tuhan, ikut sampai satu hari Tuhan bilang, kan ceritanya panjang sebelumnya kan, sebelum sampai mempersembahkan Ishak ini kan ceritanya sebelumnya kan panjang, dari Ur Kasdim pergi keluar, terus berhadapan dengan Firaun dan seterusnya, tidak punya anak, terus ada Ismail, lalu belakangan baru lahir Ishak. Ya, Ismail diusir dan seterusnya, baru lahir Ishak. Nah, sekarang kan sudah punya Ishak. Maka Tuhan kemudian terus kejadian itu kita maju, Tuhan suruh Abraham mempersembahkan anaknya yaitu Ishak, bukan Ismail. Kalau Allah meminta Abraham mempersembahkan anaknya Ismail, itu hal yang lebih sederhana. Ya, jadi kan minimal Abraham punya 2 anak. Anak yang paling sah, mewarisi keturunannya nanti adalah Ishak. Yang Ismail tidak diperhitungkan di situ. Kalau ini yang diminta dipersembahkan, lebih mudah, ya, lebih tidak berat bebannya. Ya. Tapi yang diminta bukan ini justru, yang ini, yang Ishak. Ya. Itu yang beratnya di situ. Ya. Tapi kalau kita baca perikop itu, Abraham pergi juga, bawa juga Ishak, dipersembahkan juga. Awalnya Ishak tidak ngerti, tidak tahu. Sudah mendekat, baru tanya lagi, baru dikasih tahu secara tidak langsung, ya, dan secara langsung. Berangkat dari rumah tidak dikasih tahu sih, ya. Berangkat dari rumah tidak dikasih tahu, ya. Fakta sebenarnya tidak dikasih tahu tuntas, ya. Hanya gambaran besar. Tapi sudah dekat ke sana, dikasih tahu. Ya. Dan bukan hanya Abraham ya, rela menjalankan. Ishak juga rela. Ya. Bukan hanya Abraham yang rela, kalau sudah baca baik-baik itu. Ishak juga rela. Kalau Ishak tidak rela, Ishak kabur, ya, lari dari situ. Lari situ mungkin dia tangkap oleh bapaknya, ya, diikat gitu. Ya kan gitu jadinya, bertengkar dulu kan. Ya, bertengkar mungkin ya masih lawan juga pukul kakinya, ya, pincang gitu, ikat dan seterusnya. Kalau bertengkar, tapi kan tidak ada bertengkar. Ya. Rela-rela aja. Abrahamnya rela, Ishaknya juga rela. Jadi menjadi smooth kisah itu. Ya. Dari kisah itu, Yakobus menarik kesimpulan Abraham dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya. Saudara tahu Abraham itu paling terkenal bagi orang Kristen itu apa? Abraham itu paling terkenal di seluruh orang Kristen itu apa? Hah? Abraham punya gelar yang bagus banget. Hah? Apa segala bangsa apalagi? Nah, iya betul. Segala bangsa boleh lah, bapak leluhurnya Israel. Ya, bisa gitu. Mau bapak segala bangsa mungkin bisa juga. Nah. Pak Abraham punya banyak sekali anak-anak. Saya anaknya, engkau juga. Mari puji Tuhan. Goyang kanan, goyang kiri. Apa yang paling terkenal dari Bapak Abraham? Ya. Iman. Ya. Apa yang paling terkenal dari Bapak Abraham? Bapak orang beriman. Ya. Apa gelar yang paling terkenal di kalangan orang Kristen untuk Abraham? Itu Bapak orang beriman. Nah, sekarang saudara lihat Yakobus di sini. Bukankah Abraham dibenarkan di hadapan Allah karena perbuatan-perbuatannya ketika dia mempersembahkan Ishak? Ketika dia mempersembahkan Ishak, bukankah Abraham, Bapak kita,
dibenarkan di hadapan Allah karena perbuatan-perbuatannya. Nah, saudara-saudara, sampai sini saya pengen nambahkan satu lagi gelar yang baru. Kalau gitu, berdasarkan Yakobus ini, kita bisa sebut juga Bapak Abraham itu adalah Bapak orang perbuatan. Ya, tambah satu lagi gelarnya yang selama ini kita tidak pernah dengar gitu loh. Kita bisa tambah satu lagi berdasarkan perikop dalam kitab Yakobus. Narik kesimpulan dari situ. Ya, Abraham juga Bapak orang perbuatan. Nah, itu cara Yakobus memandangnya. Ya. Ketika saudara masuk ke tulisan Rasul Paulus atau tulisan-tulisan yang lain, beda. Konsep yang besarnya akan muncul Bapak Abraham, Bapak orang beriman. Tapi sampai di kitab Yakobus ini, di sini, justru yang ditonjolkan dari Abraham adalah perbuatannya. Ya, bukan hanya perbuatannya yang satu. Perbuatan yang satu itu sudah dahsyat, hebat sekali, yaitu mempersembahkan Ishak. Ya. Tapi masih ada perbuatan-perbuatan Abraham yang lainnya. Termasuk masih ada juga perbuatan-perbuatan Abraham yang dalam tanda petik kadang-kadang kurang berkenan di hadapan Allah. Ada juga. Ya, yaitu misalnya soal kelahiran Ismail, soal waktu kejadian di Mesir. Ya. Ada hal-hal yang kurang diperkenan Tuhan, walaupun Tuhan masih tetap melindungi dia. Ya. Walaupun Tuhan masih tetap memberkati Ismail. Ya. Tapi ada hal-hal, beberapa kejadian juga Allah kurang berkenan pada perbuatan-perbuatan Abraham. Ya. Ingat itu baik-baik. Nyaris tidak ada orang yang sempurna di dunia ini. Dalam catatan Alkitab, kalau saudara mau angkat-angkat orang-orang yang agak sempurna, ya selain Tuhan Yesus sendiri, mungkin saudara masih bisa angkat Daniel kah, ya. Yusuf. Ya lumayan lah gitu loh, ya lumayan lah gitu. Tapi masih ada sisi-sisi yang bisa disoroti orang-orang yang agak negatif dari Yusuf. Bisa. Daniel memang agak susah disoroti sisi negatif. Elia orang besar sekali, tapi masih ada nggak sisi-sisi negatifnya? Tampaknya juga masih ada kalau mau dicari-cari. Ya. Ada buktinya juga. Musa orang yang besar sekali, iya orang besar sekali. Ada sisi negatifnya dah, tampaknya juga ada. Jadi paling-paling dalam Alkitab itu kalau kita mau cari-cari orang-orang yang lengkap gitu semasa hidupnya, selain Tuhan Yesus sendiri mungkin Daniel terus. Yusuf lumayan. Kalau Daud masih jauh. Ya. Daud orang besar juga, ya. Daud orang besar juga, tapi tampaknya masih jauh. Apalagi kalau saudara bilang mau Simpson, ya. Orang besar juga, tapi masih jauh lagi dibanding Daud. Daud jauh lagi dia, ya. Ke belakang lagi. Tapi tetap dia orang besar juga, ya. Jadi Alkitab itu bisa dibilang paling jujur mengungkapkan apa adanya. Ya. Alkitab paling jujur mengungkapkan apa adanya. Alkitab paling jujur mengungkapkan apa adanya. Oke, jadi sampai Abraham ya, kita lihat nuansanya. Abraham itu pada dasarnya dipahami oleh orang Kristen, juga orang-orang Yahudi, itu adalah leluhurnya orang Israel, bapak orang beriman. Tapi di sini Yakobus mau mengajak kita melihat Abraham itu dibenarkan di hadapan Allah karena perbuatannya. Kalau tulisan-tulisan Rasul Paulus atau karena kejadian kalau kitab-kitab dalam PL, ya, yang ditekankan, ya, perikop-perikop yang bahas Abraham, kisah hidup Abraham itu, seringkali yang menjadi dasar pegangan orang itu apa? Abraham itu bapak orang beriman. Pegangannya apa? Orang Kristen kalau ngomong gitu. Atau orang Yahudi kalau ngomong gitu, Abraham itu bapak orang beriman. Buktinya apa? Hah? Enggak. Kalau bagi orang Yahudi itu buktinya apa? Bagi orang Kristen buktinya apa? Bagi orang Yahudi buktinya apa? Yang membuktikan bahwa Abraham itu bapak orang beriman. Kejadian yang paling penting, semua orang Kristen dan kalau kalian dengar di kota, selalu yang ditekankan apa? Lihat, Abraham dipanggil dari negeri leluhurnya Ur Kasdim. Hayo keluar dari sini. Pergi ke satu tanah
yang berlimpah susu dan madunya. Dan Abraham tidak bertanya-tanya pada Allah, dia berangkat, dia pergi ke tempat yang dia tidak tahu di mana. Beriman, ya, Bapak orang beriman, dia percaya pada Allah dan dia berangkat, dia tinggalkan negerinya. Enak bersedar di sana, ya, tapi dia tinggalkan karena dia taat pada Allah, dia pergi. Itu yang menjadi bukti bagi orang Kristen maupun bagi orang Yahudi. Abraham itu bapak orang beriman. Sampai nanti kan sudah lama kemudian baru lihat dikit anak cucunya nanti yang betul-betul masuk ke tanah Kanaan. Kan begitu. Jadi dalam tanda petik Abraham tidak mencicipi tanah Kanaan, dikit doang. Nanti yang menikmati tanah Kanaan adalah anak cucunya, ya, anak cucu Abraham. Itu, ya, anak cucu Abraham yang mana? Ya nanti, ya, Ishak, Yakub dan seterusnya dan seterusnya. Ya. Itu yang membuktikan Abraham bapak orang beriman. Jadi ketika kita bicara Abraham bapak orang beriman, yang diangkat contohnya adalah Abraham berangkat dari bukit Kasdi. Tapi Yakobus mengajak kita melihat yang lain. Abraham bapak orang perbuatan, yang diangkat adalah mempersembahkan Ishak. Ya. Kalau gitu yang mana yang benar? Nah, kadang-kadang orang pikirnya gitu kan. Kalau gitu Abraham ini mana yang benar? Bapak perbuatan kah atau bapak beriman kah? Dua-duanya ada pada diri Abraham. Ya. Karena dua-duanya diangkat. Rasul Paulus mengangkat dari sisi yang sana, orang Kristen, orang Yahudi mengangkat dari sisi yang sana, Yakobus mengangkat dari sisi yang lain lagi. Dua-duanya pakai contoh Abraham. Orang-orang yang mengatakan iman yang penting, angkat contoh Abraham. Orang-orang yang mengangkat perbuatan penting, menjadi bukti iman, juga pakai contoh Abraham. Ya. Jadi lengkap pada diri Abraham. Mau bicara tentang perbuatan, oke. Mau bicara tentang iman, oke. Ya. Ada dua-duanya. Ya, bukan hanya salah satu doang. Baik, sampai sini masih bisa mengikuti? Oke, kita lanjut lagi. Belum beres ini, masih ada yang rumit-rumit juga di sini. Ya. Maju lagi. Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Ya. Benar lihat ya, jadi dia bilang apa? Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan iman menjadi sempurna. Ya. Maju lagi dia. Kesimpulan di atas itu, iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Maju lagi, iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah iman yang kosong. Maju lagi, kamu lihat, iman itu bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan. Dan oleh perbuatan-perbuatan, iman itu menjadi sempurna. Ya, menjadi sempurna. Jadi iman tok tidak sempurna. Iman dengan perbuatan-perbuatan sempurna. Ya, gitu ya. 2-3. Dengan jalan demikian, genaplah nas yang mengatakan, lalu percayalah Abraham kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Karena itu Abraham disebut sahabat Allah. Kalau ayat 23 mau bicara apa? Dengan demikian, genaplah nas yang mengatakan, lalu percayalah Abraham kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Karena itu Abraham disebut sahabat Allah. Ayat 23 ini mau bicara apa? Ayat 23 mau bicara apa? Ayat 23 mau bicara apa? Harus nafsir kita di sini. Karena baca di itu doang belum bisa terungkap. Saudara lihat di situ ayat 23 itu dalam tanda petik buka, petik tutup. Petik buka, petik tutup artinya apa? Hah? Apa? Ada petik buka, petik tutup, kepercayaan Abraham itu artinya apa? Kalau dari kalimat, dari tata bahasa. Hah? Artinya kutip, artinya dia mengutip. Artinya bukan kalimat dari Rasul
Yakobus sendiri. Tapi Rasul Yakobus mengutip dari buku-buku tertentu yang sudah orang tahu. Yang dia kutip dari mana? Dari kitab Kejadian. Ya. Dari kitab Kejadian. Saya bacakan aja secara cepat. Ya, saya bacakan aja secara cepat. Kejadian pasal 15 ayat 1 sampai 6. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abraham dalam suatu penglihatan. Janganlah takut Abraham, akulah perisaimu, upahmu sangat besar. Abraham menjawab, ya Tuhan Allah, apakah yang akan engkau berikan padaku, karena aku akan meninggal dengan tidak punya anak dan akan mewarisi rumahku adalah Eliezer, orang Damsyik itu. Lagi kata Abraham, engkau tidak memberikan padaku keturunan sehingga seorang hambaku nanti menjadi ahli warisku. Tapi datanglah firman Tuhan demikian katanya, orang ini tidak akan menjadi ahli warismu, melainkan anak kandungmu dialah yang akan menjadi ahli warismu. Lalu Tuhan membawa Abraham keluar serta berkata, coba lihat langit, hitunglah bintang-bintang. Jika engkau dapat menghitungnya, maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Lalu percayalah Abraham pada Allah. Maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Ya, jadi kutipnya dari sini, dari kejadian ini. Kejadian ini adalah jauh-jauh hari Abraham belum punya Ishak. Jauh-jauh hari Abraham belum punya Ismail. Ya, sudah keluar dia dari Ur Kasdim, tapi belum punya Ishak, termasuk belum punya Ismail. Tapi di situ pun dikatakan, setelah ajak lihat langit, hitung, tidak bisa dihitung. Demikianlah banyak. Abraham percaya. Tapi kalau percaya di situ toh, kalau bagi Yakobus tidak bisa, tidak cukup di situ. Dia baru bisa menjadi sempurna yang oleh Yakobus ditarik, bisa lahir, disuruh dipersembahkan, Abraham pergi mempersembahkan, baru ini menjadi percayanya menjadi lengkap, ya, sempurna. Ya. Nah, Yakobus cara pandangnya begitu, ya, cara pandangnya Yakobus begitu. Balik lagi ke Yakobus 24. Jadi kamu lihat bahwa manusia dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya dan bukan hanya karena iman. Ya. Tarik lagi sini kesimpulan. Tadi atas juga sudah tarik kesimpulan. Sekarang tarik lagi kesimpulan. Dapat lagi kesimpulan. Jadi kita lihat manusia dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya dan bukan hanya iman saja, ya, walaupun tidak muncul di sini. Dan bukan hanya karena iman. Manusia dibenarkan di hadapan Allah bukan iman saja, atau bukan hanya karena iman. Itu juga karena perbuatan-perbuatan. Jadi Yakobus mengajak kita melihat di sini yang lengkap, yang sempurna itu iman dengan perbuatan. Kalau enggak, kalau iman tok enggak ada perbuatannya, namanya mati, kosong. Ya, di bagian atas dia sudah sebut mati, kosong. Tapi kalau iman dengan perbuatan jadi lengkap atau istilahnya sempurna. Ya. Belum selesai dia sampai sini. Ya. Masih ada lagi yang lebih seru lagi. Ayat 25, kita lihat lagi. Ya. Dan bukankah demikian juga Rahab pelacur itu dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia menyembunyikan orang-orang disuruh itu di dalam rumahnya, lalu menolong mereka lolos melalui jalan yang lain? Apa maksudnya ini? Ayo, apa maksudnya ini? Hah? Dibenarkan karena perbuatan, gimana maksudnya? Hah? Menyembunyikan supaya dia tertangkap terus. Bilang ke Allah misalnya saja, terus kemudian dua pemirsa itu bilang dia bisa menyetujui, akhirnya tuh dari persetujuan itu akhirnya Rahab tuh kayak kalau bahasa sendiri itu kayak punya harapan gitu. Berharap, ya. Harapan, jadi dari harapan itu bergerak maju, berlangkah, ya. dengan dua. Ya. Jadi akhirnya. Terus kejadian berikutnya apa?
Yeriko itu Ya, sangat juga ya. Dari kisah itu terus apa yang kita bisa pelajari balik ke Yakobus ini? Perbuatannya menyelamatkan. Terus iman dan perbuatannya, imannya seperti apa? Dia percaya Allah bisa menyelamatkan dia. Maksudnya apa? Allah bisa menyelamatkan dia. Hah? Iya, terus dari situ. Kan kisahnya itu. Tapi poinnya di mana? Poinnya di mana? Saya ajak saudara lihat sebentar ya. Ya. Itu kisahnya itu dicatat dalam Yosua. Yosua 2 ayat 1 sampai 21 ya, cukup panjang. Yosua pasal 2 ayat 1 sampai 21. Saya bacakan sedikit aja yang bisa memberikan gambaran sekilas pada kita. Yosua pasal 2 ayat 1. Yosua bin Nun dengan diam-diam melepas dari Sitim 2 orang pengintai katanya. Pergilah, amatilah negeri itu dan kota Yeriko. Ya, amatilah negeri itu, negeri Sitim dan kota Yeriko. Maka pergilah mereka dan sampailah mereka ke rumah seorang perempuan sundal yang bernama Rahab, lalu tidur di situ, tidur di rumah orang itu. Kan ke situ mau ngintai kota itu, tapi ngintai kota itu ya harus masuk ke dalam kota itu. Terus masuk dalam kota itu mungkin tidak hanya 1 hari doang, harus beberapa hari. Oleh karena itu kan harus bermalam. Maka dikatakan mereka tidurlah di rumah Rahab. Mungkin bayar juga mungkin enggak. Ya. Berapa kemungkinan? Ya, ada kemungkinan juga bayar. Ya, ada kemungkinan enggak, tapi ada kemungkinan bayar. Ayat 2. Kemudian diberitahukanlah kepada Raja Yeriko demikian. Tadi malam ada orang datang kemari dari Israel untuk menyelidiki negeri kita, negeri ini. Ya. Maka Raja Yeriko menyuruh orang pada Rahab mengatakan, bawa keluar orang yang datang padamu, yang telah masuk ke dalam rumahmu. Sebab mereka datang untuk menyelidiki seluruh negeri ini. Tapi perempuan itu telah membawa dan menyembunyikan kedua orang itu dan berkata, memang orang-orang itu telah datang padaku, tapi aku tidak tahu dari mana mereka. Dan ketika pintu gerbang hendak ditutup menjelang malam, maka keluarlah orang-orang itu dan aku tidak tahu kemana orang-orang itu pergi. Segeralah kejar mereka, tentu kamu bisa menyusul mereka. Tapi perempuan itu telah menyuruh keduanya naik ke suatu rumah dan menyembunyikan mereka di bawah timbunan batang rami yang ditebarkan di atas soto itu. Maka pergilah orang-orang itu mengejar mereka ke arah sungai Yordan, ke tempat-tempat penyeberangan, ditutuplah pintu gerbang, segera sudah pengejar-pengejar itu keluar. Ya. Tapi ternyata kan masih ada dalam rumah itu. Baru kemudian disuruh pergi lewat jalan yang lain. Karena Raja Yeriko sedang seorang kejar, ya jalannya kemungkinan ini nih, kejar nanti temu, ya. Tapi sebenarnya kan mereka belum ke sana, maka baru dikasih tahu mereka cari jalan yang lain, sehingga ya tidak tertangkap, ya, sehingga kan tidak tertangkap. Coba kita lihat sedikit. Ayat 20 deh, ya bagian-bagian agak akhir saya ajak saudara lihat sekarang. Tapi jika engkau mengabarkan perkara kami ini, maka bebaslah kami dari sumpahmu itu yang telah kau suruh kami ikrarkan. Perempuan itu pun berkata, seperti yang telah kami katakan, demikianlah akan terjadi. Sudah itu dilepaskannya orang itu pergi, maka berangkatlah mereka, kemudian perempuan itu mengikat tali kirmisi itu pada jendela. Mereka pun pergilah dan tiba di pegunungan. Mereka tinggal di sana 3 hari lamanya sampai pengejar-pengejar itu pulang. Pengejar-pengejar itu telah mencari di mana-mana sepanjang jalan tanpa menemukan mereka. Maka pulanglah kedua orang itu, mereka turun dari pegunungan lalu menyeberang dan sampai ke Yosua bin Nun. Dan mereka menceritakan segala pengalaman mereka. Kata mereka kepada Yosua, Tuhan telah menyerahkan seluruh negeri ini ke dalam tangan kita. Bahkan seluruh penduduk negeri itu gemetar menghadapi kita. Ya, ini kesimpulan yang umum. Seluruh negeri itu penduduknya gemetar. Ya, seluruh negeri itu penduduknya gemetar. Ya, ada lagi yang penting, ya. Saya bacakan secara cepat aja, saudara dengar. Ini penting, ya.
Ini mungkin ini yang paling penting dari kisah ini. Ayat 8. Tapi sebelum kedua orang itu tidur, naiklah perempuan itu mendapatkan mereka di atas soto dan berkata pada orang-orang itu, aku tahu bahwa Tuhan telah memberikan negeri ini kepada kamu dan bahwa kengerian terhadap kamu telah menghinggapi kami dan segala penduduk negeri ini gemetar menghadapi kamu. Sebab kami mendengar bahwa Tuhan telah mengeringkan air laut Teberau di depan kamu jika kamu berjalan keluar dari Mesir. Dan apa yang telah kamu lakukan pada kedua raja orang Amori di seberang sungai Yordan itu, yakni kepada Sihon dan God yang telah kamu tumpas. Jika kami mendengar hal itu, tawarlah hati kami dan jatuhlah semangat setiap orang menghadapi kamu, sebab Tuhan Allahmu ialah Allah di langit di atas dan di bumi di bawah. Maka sekarang bersumpahlah kiranya demi Tuhan bahwa karena aku telah berlaku ramah terhadap kamu, kamu juga akan berlaku ramah terhadap kaum keluargaku, dan berikanlah kepadaku suatu tanda yang dapat dipercaya bahwa kamu akan membiarkan hidup ayah dan ibuku, saudara-saudaraku yang laki-laki dan yang perempuan, dan semua orang-orang mereka, dan bahwa kamu akan menyelamatkan nyawa kami dari maut. Lalu kedua orang itu berkata, nyawa kamilah jaminan bagi kamu, asalkan jangan kau kabarkan perkara kami ini. Apabila Tuhan nanti memberikan negeri ini kepada kami, maka kami akan menunjukkan terima kasih dan setia kami kepadamu. Oke, sampai situ aja. Jadi apa yang penting dari Rahab? Balik lagi ke Yakobus. Apa yang penting dari Rahab? Perbuatan. Apa perbuatannya? Hah? Melindungi, menyembunyikan dua orang pengintai itu. Kenapa Rahab bisa begitu? Kenapa Rahab bisa begitu? Kenapa Rahab bisa percaya? Kenapa Rahab bisa melakukan hal itu? Allah Islam itu Allah yang menyertai orang Israel bisa mengalahkan dari situ. Coba dari yang berkat katakan itu, coba dipikirkan lagi, dikembangkan lagi. tahu bahwa Allah yang memiliki mereka itu Tuhan dan mereka itu menyertai mereka. Ya. Sehingga ketika dia pun tahu bahwa ketika bangsa Israel akan menyerang bangsa mereka juga, dia sudah tahu gitu, pasti mereka akan kalah gitu. Dia percaya gitu bahwa pada Tuhan kita itu perbuatannya dia melindungi atau menyelamatkan itu yang menyelamatkan mereka. Ya. Perbuatan Rahab adalah melindungi dua pengintai. Caranya adalah menyembunyikan mereka di suatu rumah, ditutupin. Terus bicara, mereka sudah lari, sudah pulang waktu sore sebelum pintu gerbang ditutup. Zaman dahulu pintu gerbang sore tutup, pagi buka, sore tutup, pagi buka. Ya. Kalau ada macan tutul mungkin masuk kali, serigala masuk, termasuk bandit-bandit. Ya. Yang paling takutnya ya bandit-bandit. Ya. Maka pintu gerbang itu perlu tutup. Ya. Kalau saudara punya kesempatan pergi tempat-tempat kuno, kalau masih ada pintu gerbangnya, lihat, pelajari. Ya. Apa pentingnya pintu gerbang? Ya. Apa pentingnya pintu gerbang? Menarik. Ya. Harus pergi kota-kota yang agak kuno yang masih memelihara cagar budaya itu, ya, yang punya pintu gerbang. Seperti apa namanya pintu gerbang? Ya. Apa pentingnya pintu gerbang? Ya. Saudara, kalau satu hari punya kesempatan, jangan lupa ya, renungin sedikit dimanapun, ya, tempat-tempat yang agak kuno yang masih punya pintu gerbang. Perlu tanya orang-orang yang masih di sana, seperti apa sih ini pintu gerbang ini? Seperti apa sih zaman dulu? Gitu. Kalau saudara tidak bisa menemukan atau tidak bisa membayangkannya. Berapa tempat masih punya, baik di Indonesia maupun negara lain. Jadi, kalau dari Yakobus ini,
dari Yakobus ini. Jadi kamu lihat bahwa manusia dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya dan bukan karena iman saja. Manusia dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya, bukan iman saja. Jadi iman itu ya penting, tapi perbuatan juga penting. Tidak iman saja, perbuatan juga perlu, gitu loh. Baru dia bicara, bukankah Rahab pelacur itu? Ya, dia tegaskan di sini loh. Pelacur itu loh. Pelacur itu dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya. Gimana caranya? Yaitu ketika dia menyembunyikan orang-orang yang disuruh itu di dalam rumahnya, lalu menolong mereka lolos melalui jalan yang lain. Ya. Jadi dia mau mengajak mereka lihat, ini loh lihat Rahab, perbuatannya. Ya. Tapi jangan lupa, bukankah orang itu dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya, bukan hanya iman saja. Jadi imannya juga disebut di situ. Sekarang kita tanya lagi, kan Rahab tadi sembunyikan, nolong mereka lolos dari jalan lain. Itu perbuatannya. Imannya Rahab itu apa sih? Imannya Rahab itu apa? Imannya Rahab. Aku ya Israel. Terus banyak orang mengakui Allah Israel, ya, banyak orang mengakui Allah Israel. Tapi Rahab ini lebih dari roh-roh jahat, lebih dari hantu-hantu. Ya, Rahab ini lebih dari roh-roh jahat, lebih dari hantu-hantu. Apa imannya Rahab? Perbuatan Rahab di situ sudah diangkat. Tapi jangan lupa, Yakobus bicara ini, dia secara tidak langsung juga mau bicara. Secara tidak langsung Yakobus ini mau bicara, Rahab itu memang perbuatannya. Tapi jangan lupa loh, Rahab juga punya iman loh. Imannya Rahab itu apa? Tadi kita sudah baca di dalam kitab Yosua itu. Kan Rahab kan naik kan, sudah para utusan raja datang, kejar, ya. Sudah pergi toh, aman toh, dia naik ke atas suatu rumah cerita. Kami tahu Tuhan telah menolong kalian menyeberangi laut berau, ya, dalam keadaan yang kering. Dan kami juga tahu kalian telah mengalahkan orang Amori dan orang Og. Ya. Dan Rahab punya iman, seluruh kota ini juga akan dikalahkan. Ya. Rahab punya iman, seluruh kota ini akan dikalahkan. Ya. Justru karena itu, dia masih pengen hidup. Kalau seluruh kota ini dikalahkan, berarti termasuk dia akan mati, dong. Keluarganya akan mati, kan? Tapi dia tidak pengen mati. Rahab tidak pengen mati. Di situ imannya Rahab. Dia sudah tahu ini akan hancur, ini akan mati semuanya. Rahab tidak mau itu. Tidak mau itu terjadi pada dirinya atau pada keluarganya, tidak mau itu menimpa dirinya. Tapi dia percaya itu akan terjadi. Karena itu Rahab tolong mereka. Ya. Jadi Rahab itu ketika Yakobus mengangkat ini, sebenarnya dia mau mengangkat, Rahab itu punya iman. Tapi bukan hanya iman doang. Punya perbuatan juga. Perbuatannya apa? Menyelamatkan dua orang itu dong. Kalau dulu saudara sebagai Rahab lah gitu loh. Atau keluarganya Rahab, ponakannya Rahab, satu keluarga lah, familinya dan lain-lain gitu. Rumah besar gitu, kamarnya banyak dan lain-lain. Emangnya saudara berani? Emangnya saudara berani seperti Rahab itu? Kalau raja cek, dapat dua orang itu, mati Rahab. Ya. Kalau pengawal raja naik atas suatu rumah, periksa, dua orang ini, ciduk dua orang dong. Bukan hanya dua orang diciduk, Rahab dan satu keluarganya ciduk semua. Karena apa? Karena menolong pengintai. Kan begitu ceritanya. Jadi sebenarnya Rahab di situ mempertaruhkan nyawa juga. Ya, Rahab di situ mempertaruhkan nyawa juga. Kenapa Rahab sampai berani gitu? Karena Rahab punya iman. Ya. Kenapa Rahab berani mempertaruhkan nyawanya? Karena Rahab punya iman. Apa imannya Rahab? Kota ini akan dikalahkan. Semua di sini akan mati. Tapi saya tidak pengen mati.
Saya juga tidak pengen keluarga saya mati. Rahab punya iman. Ini akan hancur, ini akan dikalahkan, ini akan mati semuanya. Ya. Jadi Rahab tidak hanya perbuatan. Dari iman dia berangkatnya. Terus dia buktikan dengan menolong mereka, menyelamatkan mereka, menyembunyikan mereka. Ya. Saudara harus lihat ke sana. Jadi Yakobus ini sederhana, tidak sesederhana itu. Ya. Banyak yang dia tidak katakan, tapi banyak kalau saudara gali, temu banyak sekali kekayaan di sini. Ya. Termasuk ketika saudara baca dalam PL itu, tidak temu saudara. Baca, ih hebat juga gitu loh. Hebatlah Rahab ini. Tapi ketika saudara baca dari perspektif Yakobus, lain lagi. Saudara akan terbuka lagi pikiran saudara. Ya. Sederhana kita Yakobus ini, tapi dia menggali Rahab, menggali Abraham hebat. Dari sisi yang berbeda. Maju lagi. Ayat 26. Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian juga iman tanpa perbuatan adalah mati. Udah berapa kesimpulannya? Udah berapa kesimpulannya? Iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong. Bukankah iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, maka iman menjadi sempurna. Manusia dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya, bukan karena iman saja. Baru terakhirnya, tubuh tanpa roh adalah mati, iman tanpa perbuatan adalah mati. Ya. Kesimpulannya hebat-hebat. Ya. Kesimpulannya sini ada 5. Kesimpulannya dia ada 5. Sebelum kesimpulan dia kasih dulu, dia bahas dulu. Lihat loh. Lihat contoh ini. Lihat contoh ini. Baru dia simpulkan. Lihat contoh ini. Tarik kesimpulan. Lihat contoh ini. Ya, pelajar tarik kesimpulan. Itu cara Yakobus menerangkannya. Nah, sederhana, tapi juga hebat di sini. Ya. Gaya tulis Paulus tidak begitu. Ya. Gaya tulis Lukas juga tidak begitu. Ya. Tapi Yakobus dengan sederhana, gaya menulisnya di sini juga ada luar biasanya. Ya, ada luar biasanya. Oke, sampai sini ada hal-hal mau didiskusikan? Sudah belajar sesuatu dari cara Yakobus menguraikan? Ya. Saya tadi pikir sih dari awal gitu, sekarang ternyata tuh muncul 2 tipe orang. Ya. Di Alkitab itu bicara keselamatan itu bukan hasil usaha kita. Ya. Secara meman. Ya. Terus kemudian kalau kita kaitkan dengan yang di sini, ternyata tuh kalau kita kaitkan dengan keselamatan itu nggak cukup anugerah, tapi kita usaha juga. Jadi kemudian tuh yang saya pikirkan dalam yang saya itu muncul 2 persepsi. Ya. Terus. Anugerah itu terus. Ya dari Tuhan, kita nggak usah usaha. Terus kemudian yang kedua adalah persepsinya yang kedua itu kalau anugerah itu ya bukan sekedar tidak cuma tapi kita harus usahakan. Ya. Nah dari 2 pandangan ini kan, terus saya tadi pikir-pikir Pak, maksudnya ada nggak orang kayak gitu? Ternyata tuh pikir lagi ada juga. Ada orang seperti apa? Maksudnya ada orang yang berpikiran ya kita diselamatkan itu bukan tidak cuma kita tidak bisa. Ya. Gitu. Terus kemudian juga orang yang pertama itu juga ada juga ini. Ya. Nah kedua hal ini kan kayak dalam bisnisnya untuk mempersatukan ini kan kayak ada ribet. Ya. Nah maksudnya kok sedikit hancur. Ya. Ya. Oke. Ya. Nah ini berpikir lebih luas, tidak hanya terbatas di perikop ini. Yang saya mau, saudara minimal harus yang kuasain perikop ini dulu. Kalau saudara mau berpikir ke situ, bagus. Tapi untuk berpikir situ, saudara harus bekali lagi dengan ilmu yang lain, terutama sistematik.
ya, yaitu tentang namanya doktrin keselamatan, ya, doktrin keselamatan. Sederhananya kita bahas sebentar di sini, ya. Tapi minimal ini saudara kuasain dulu, ya. Ini, yang ini di sini dia tidak sampai bicara sampai sejauh itu, ya. Yakobus tidak bicara sampai sejauh itu. Termasuk nanti ketika di dalam UTS kemarin maupun nanti UAS, saya hanya menuntut saudara batas di sini aja. Yang dibicarakan Yakobus ya situ aja sampai. Sudah ungkapkan aja. Atau yang kitab-kitab lain kan gitu. Yang waktu lalu misalnya yang Lukas, sudah ungkapkan aja yang bilang Lukas itu. Yang kitab-kitab lain ada, itu memperkaya tapi tidak perlu. Saya tidak tuntut saudara itu. Ya. Saudara tambahkan itu ya, saya juga tidak tambah nilai pada saudara. Saya tidak berikan nilai tambah pada saudara. Karena walaupun itu benar gitu loh, ya. Karena itu bidangnya sistematik nanti. Ada doktrin gitu. Kalau di situ saudara jawabnya itu memang itu yang dituntut. Maka saya kalau saudara jawab yang lebih-lebih di situ, yang nyerempet ke sana, saya tidak akan memberikan nilai tambah. Tapi kalau dari sini saudara terus perkaya, saya bisa berikan nilai tambah. Dan tuntutan saya adalah ya fokus di situ. Waktu di kitab 1 Korintus, fokus di kitab 1 Korintus. Karena kitab lain juga banyak, ada juga nanti sedikit banyak ayat-ayat bahas perjamuan kudus lah, ini itu kan. Tapi yang saya minta pada saudara, ya dari kitab Korintus seperti itu. Ya, dari perikop itu. Itu kira-kira. Oke, dari sini lagi. Ya, dari sini menarik. Jadi, minimal saudara harus kuasai dulu dalam mata kuliah ini, dalam kelas ini, saudara harus kuasai dulu yang sini. Ini. Ya, jadi sini kan dia sudah ngomong kan macam-macam itu. Iman tanpa perbuatan pada hakikatnya mati. Iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah kosong. Perbuatan, ya, iman disertai perbuatan itu menjadi sempurna. Ya, perbuatan, orang dibenarkan tidak hanya perbuatan. Ya, orang dibenarkan karena perbuatan, bukan hanya iman doang. Terus baru tubuh tanpa roh adalah mati, iman tanpa perbuatan adalah mati. Ya, itu kesimpulannya dia. Dari situ dulu, kuasain ini dengan baik. Setelah itu saudara mau berpikir tadi seperti yang ditanyakan oleh Jari, boleh. Ya, nah itu untuk menjawab itu, maka kita tidak cukup bekal di sini doang. Karena kalau bekal di sini doang, tidak akan sanggup menjawab pertanyaan itu. Nah, saya akan jawab secara sederhana aja, buat ringkasan aja. Karena itu bagian nanti kalau akan bisa belajar banyak kalau dalam doktrin keselamatan namanya. Ya, doktrin keselamatan. Begini jadinya. Adi Jari mengatakan, kalau begitu ada dua macam orang dong. Ya kan? Coba orang apa aja? Ulangin lagi, tegaskan. Orang yang secara kesamaan itu kita nggak perlu usaha. Kemudian yang orang kedua itu kita harus berusaha untuk orang yang pertama mengatakan tidak perlu usaha, iman saja. Orang yang kedua mengatakan kita harus usaha juga. Dua macam orang. Ya, kalau Jerry mengatakan gitu. Kalau kita mau berpikir secara filsafat dan secara sistematik, mungkin lebih dari dua macam orang. Tiga macam orang. Ya. Contohnya gini, sederhana. Kan ada pertama dong, yang seperti yang Yakobus bilang itu. Orang bilang, iman yang penting dong. Karena dia bersandar pada tulisan-tulisan Rasul Paulus yang sangat menonjol itu. Atau pengajaran-pengajaran dari Martin Luther yang sangat menonjol itu. Karena memang Martin Luther menghadapi kepalsuan-kepalsuan pada zamannya. Perbuatan-perbuatan itu banyak kan ternyata bohong gitu loh, ya kan? Di zamannya Martin Luther. Maka Martin Luther baru mendapatkan penghiburan kekuatan ketika sampai Galatia. Ya. Orang dibenarkan karena percayanya. Ya, itu mengutip dari Perjanjian Lama. Kitab Galatia itu mengutip dari Perjanjian Lama. Atau kita ambil misalnya dari Roma gitu loh. Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Sama-sama orang Yahudi, kemudian orang Yunani. Terus dari apa itu namanya, kitab apa itu, Efesus, karena anugerah Allah kita diselamatkan. Itu bukan hasil usahamu, tapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang membanggakan diri. Ya, jenis orang pertama, iman. Ya. Terus jenis orang kedua banyak juga di dunia ini. Ya, itu jenis orang pertama, kan? Dia iman tok yang ditegur oleh Yakobus itu. Dia tidak membuktikannya melalui perbuatannya. Jenis orang kedua sebaliknya. Jenis orang kedua apa? Dia perbuatan tok. Perbuatan tok.
Perbuatan tok itu terutama dalam hal mengejar jasa atau pahala dan lain-lain. Ya, mengejar jasa, mengejar pahala. Dan dia berpikir dengan ini saya kumpulkan sejumlah besar perbuatan baik, derma dan seterusnya, saya akan berkenan di hadapan Allah. Nah, saudara-saudara, ini jenis orang kedua ya. Jenis orang kedua seperti ini, mestinya kita sudah lewat, sudah diselesaikan melalui pergumulannya Martin Luther. Ya, sudah diselesaikan melalui pergumulannya Martin Luther. Orang-orang pada zaman itu yang mengandalkan perbuatan untuk berkenan di hati Allah. Sehingga Martin Luther ketika belum mendapatkan itu, sampai dia ikut orang-orang itu, satu hari Martin Luther pergi ke Katedral Santo Petrus itu tangga naik yang tinggi sekali, dan dia bukan hanya naik ke atas, dia naik ke atas itu untuk mendapatkan jasa diperkenan oleh Allah. Dia naik itu dengan berlutut, ya, bukan jalan naik, pakai lutut naik tangga itu, ya, untuk mendapatkan belas kasihan dari Allah. Tapi ternyata dia sudah melakukan itu, dia merasa tidak juga akan mendapatkan belas kasihan dari Allah. Ya. Jadi jenis orang pertama yang tadi diselesaikan oleh Yakobus. Jenis orang kedua yang mengandalkan perbuatan pahala supaya berkenan di hadapan Allah diselesaikan oleh Martin Luther, ya, atau diselesaikan oleh kitab Galatia, atau diselesaikan oleh kitab Roma. Nah, kalau dalam keseluruhan Alkitab, demikian juga dalam doktrin keselamatan, yang mestinya masuk lagi yang jenis ketiga. Orang pertama tadi tidak lengkap, orang kedua tidak lengkap juga. Yang ketiga adalah yang iman disertai perbuatan. Iman disertai perbuatan. Apa jenis orang ketiga? Jenis orang ketiga jelas-jelas dong. Kamu belajarlah dari Abraham. Kamu belajar dong dari Rahab. Orang ketiga ini ya harus kita pelajari. Lihat dong dari Abraham, lihat dong dari Rahab. Ya. Lihat dong dari Abraham, lihat dong dari Rahab. Bisa orang ketiga, bahkan mungkin bisa kembang lagi orang keempat, atau jenis orang keempat, orang kelima. Ya, bisa. Tidak hanya itu, tapi minimal saya ajak saudara berpikir tiga itu dulu. Dan yang model ketiga itu yang kita mau kejar. Ya. Yang model ketiga itu yang seturut dengan kebenaran Alkitab, seturut dengan ajaran-ajaran dalam doktrin keselamatan. Ya. Sederhananya saya jawab begitu. Ya. Pergumulannya banyak nanti ketika saudara di dalam sistematika doktrin keselamatan. Pergumulannya banyak. Ya, tapi minimal itu dulu. Oke. Apakah cukup jelas? Mantap. Ada yang mau didiskusikan lagi? Ada yang mau didiskusikan lagi? Ya. Tangkap baik-baik yang diuraikan oleh Yakobus. Ya. Jangan kehilangan poin-poin pentingnya. Ya. Di dalam UAS, jawab selengkap-lengkapnya. Tidak perlu berlebih-lebihan. Ya. Tidak perlu dari yang sistematika. Jawab selengkap-lengkapnya yang ada di dalam kitab tersebut. Ya. Kalau Yakobus ya Yakobus, kalau Tesalonika ya Tesalonika, kalau Timotius ya Timotius. Gitu. Ya. Kenapa Yakobus ini menuliskan berbeda dengan kitab yang lain? Kalau misalkan orang membaca ini dengan pembelajaran kitab yang ada kita sebelum itu kan berbeda. Adalah aturan seperti yang dikatakan. Ya. Kita berbuat dengan perbuatan bisa diselamatkan begitu. Oke. Apakah itu nanti tidak menjadi bertentangan? Oke. Kenapa Yakobus menulis gini? Kenapa Yakobus menulis gini? Silakan yang di Zoom maupun yang di kelas. Kenapa Yakobus menulis gini? Kok dia tidak sejalan pikirannya dengan kitab Roma atau Galatia? Atau pemikirannya Martin Luther? Kenapa begini? Saya belajar ini mungkin jauh
Terus? Saya pernah belajar EE kan? Ya. EE itu mengajarkan bahwa Iman saja bisa menyelamatkan kita gitu. Ya. Tapi perbuatan itu adalah bonus. Maksudnya rasa syukur kita sudah diselamatkan karena iman kita. Terus kita bersyukur atas penyelamatan kita itu berbuat dengan perbuatan yang baik. Dalam arti tertentu, kitab Yakobus ini juga bisa dalam arti tertentu agak bertentangan dengan ajaran dalam EE. Ya, dalam arti tertentu. Memang dalam EE itu evangelization explosion, latihan-latihan itu memang dia sangat menekankan iman, ya. Termasuk contoh-contoh yang dia pakai, ya. Orang main sirkus, jalan dan lain sebagainya, ya, atau orang terjerumus dalam air mau mati, tidak bisa berenang dan seterusnya. Contoh-contoh yang dia pakai itu sangat menekankan iman. Tapi jangan lupa, sebenarnya kalau menurut saya di dalam EE itu pun kalau contoh-contohnya mau dikupas, unsur perbuatannya juga cukup menonjol. Kembali lagi jadi sebenarnya dalam EE contoh-contohnya itu sebenarnya contohnya sama aja dengan Rahab, sama aja dengan Bapak Abraham, sama aja dengan Rahab, sama aja dengan Bapak Abraham. Setelah boleh angkat contoh-contohnya. Contoh-contoh dalam EE yang sering disebutkan orang main sirkus. Terus apa? Orang kejebur ke dalam sungai. Satu lagi apa? Satu lagi bapaknya adalah seorang hakim. 3 contoh itu yang paling menonjol. Kalau saudara mau teliti baik-baik 3 contoh itu, dia lebih sejalan dengan kitab Yakobus. Balik lagi ke pertanyaan tadi intinya. Kenapa Yakobus menulis seperti ini? Karena Yakobus berhadapan dengan orang-orang yang ngaco, yang model pertama. Kenapa Paulus menulis dengan cara yang lain? Karena Paulus juga berhadapan dengan orang-orang yang ngaco. Orang-orang ngaco yang jenis lain. Ya kan? Paulus dengan Martin Luther pergumulannya sama. Menghadapi orang-orang yang sangat menekankan derma, perbuatan, supaya diperkenankan oleh Allah, diampuni Allah, dapat belas kasihan Allah. Itu pergumulan Martin Luther dan pergumulan Rasul Paulus ketika menulis suratnya. Pergumulan yang dihadapi oleh Yakobus lain. Iya, pergumulannya lain, maka yang ditulis lain dong. Iya kan? Lain dong. Daerah sana orang kehausan. Carikan sumber air dong. Daerah sini orang kelaparan, airnya berlimpah. Ajarin cocok tanam dong. Lain pergumulannya kan? Lain pergumulannya. Ya. Tapi kalau kita mau sisi besarnya, keselamatan di situ. Ya. Mau dibagi terperinci di sini ada iman, di sini ada perbuatan. Mau dibagi pilah-pilah, mau dibagi-bagi. Ya. Tapi Yakobus menekankan, ya iman harus dibuktikan dengan perbuatan. Ya. Iman tanpa perbuatan mati, kosong. Ya. Apakah Yakobus tidak mementingkan iman? Kalau sudah lihat uraian kita tadi, Rahab ada imannya, cuma kita tidak sadar. Kita pikir Yakobus ngomong gini, Rahab hebat banget, perbuatan doang, berkenan di hadapan Allah. Enggak. Rahab itu ada imannya. Rahab ada imannya. Maka saya tadi tanya saudara, apa Rahab itu? Perbuatannya sudah sangat jelas, kita akuin. Tapi saya mau tanya lagi nih saudara, di mana imannya Rahab? Sekali ada, ya ada. Itu kitab Yakobus. Maka kalau menurut saya di sini uraian Yakobus ya lebih lengkap dong. Ya, dia bisa mengcover 2 jenis orang. Ya, dia mau bahkan menggiring kita pada yang komplit. Maka dikatakan di situ iman disertai perbuatan menjadikan iman itu sempurna. Ya. Jadi apa? Kalau mau satu kata aja, kalau kita tidak mau pakai dua-duanya deh. Alergi sebagian orang pakai dua-duanya. Kita harus ngomong iman yang sempurna. Ya, iman yang sempurna. Iman yang sempurna. Jadi Abraham bukan hanya bapak orang beriman. Abraham juga bapak orang perbuatan. Rahab lagi contohnya. Sepertinya perbuatannya aja. Enggak, tapi Rahab juga ada imannya. Ya. Jadi iman disertai perbuatan. Maka iman itu menjadi sempurna. Ya. Iman yang sempurna. Dari sini nanti kita bisa kembangkan untuk
keselamatan, ya, yang menarik sekali. Oke,